Selamat malam buat kamu yang nontonnya malam-malam. Jumpa lagi bersama saya, Yanto. Orang yang selalu percaya akan adanya terang setelah gelap. Orang yang selalu berjuang meski selalu menghadapi kegagalan. Orang yang selalu bangkit meski berkali-kali jatuh. Seperti pepatah Thailand pernah mengatakan, Poing ditongtok Tuhan. Ya, manusia hidup berdampingan dengan kucing yang mana saling berkolaborasi dan saling berkontribusi menyelaraskan hidup ini. Seperti sebuah film yang akan saya bawakan kali ini, film yang sangat-sangat keren abis tentunya, dimana menceritakan perjuangan seorang anggota pemerintahan bertugas menangani sebuah wabah yang disebabkan oleh makhluk buas, hasil eksperimen yang gagal. Berlokasi di sebuah lembaga penelitian biologi Nanfeng, anggota militer dari pusat pemerintahan membentuk pasukan khusus dengan misi membawa sampel rahasia yang dapat mengobati orang yang telah terinfeksi wabah dari monster kadal. Dari semua anggota yang ditugaskan, hanya tersisa 3, Kapten, Mengsi, dan Siswan. Namun sang kapten terluka begitu berat, tidak sanggup lagi melanjutkan misinya. Kapten memberikan tanggung jawab misinya, yaitu menyerahkan sampel rahasia kepada pihak pemerintah untuk diteliti kepada Mengsi dan Siswan. Mengsi dan Siswan tiba di sebuah kota yang bernama Sakyu, sebuah kota yang dikelilingi gurun tandus nan gersang, yang mana hanya satu-satunya kota yang berada paling dekat dengan pusat penelitian Nanfeng. Kota Sakyu terlihat sudah dalam kondisi kosong, tak berpenghuni. Namun kosong bukan sembarang kosong. Ternyata jebakan itu menyebabkan sampel rahasia pecah. Namun alhamdulillah Mengsi dan Siswan diselamatkan oleh warga setempat, yang ternyata selama ini bersembunyi di bawah tanah. Sebenarnya jika hanya satu monster dengan kekompakan dan kemampuan yang mereka miliki, itu akan mudah ditaklukkan. Namun yang dihadapi mereka tidak hanya satu, bahkan puluhan atau malah ribuan. Seperti halnya satu monster yang mereka hadapi saat ini, monster yang dikurungnya untuk bahan penelitian menemukan obat, namun terlepas. Banyak warga yang menjadi korban kekejaman monster kadal, di mana mereka semua sedang dirawat di situ menggunakan ramuan yang dibuat Kak Minlan. Namun sebenarnya Kak Minlan belum menemukan obat yang sesungguhnya, hingga Mengsi menjelaskan kepada kepala kota Sakyu, kakek Liu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil sampel rahasia di pusat penelitian biologi Nanfeng. Mereka memulai perjalanan pagi sekali. Berbekal peta yang dimiliki, Mengsi memimpin mereka melewati padang pasir yang tandus. Hingga di tengah perjalanan terjadi sebuah badai pasir yang begitu besar melanda. Mereka semua alhamdulillah selamat, namun kehilangan kuda dan semua perbekalan yang mereka bawa. Beruntung badai pasir yang menyebabkan terkikisnya pasir dan membuat penelitian Nanfeng terlihat. Monster kadal mengandalkan indera pendengarannya yang tajam.
yang mana suara sekecil apapun akan menimbulkan reaksi kepada kawanan monster kadal. Layaknya hewan pada umumnya, monster kadal juga butuh makan. Pada siang hari mereka bekerja dan pada malam hari mereka pulang dengan membawa hasil yang diberikan untuk ratunya. Jadi kelompok Mengsi hanya memiliki waktu hingga datangnya senja. Mereka membagi menjadi beberapa kelompok untuk menemukan tempat penyimpanan sampel rahasia, yang mana di setiap ruangan memiliki tempat penyimpanan. Meski mereka mempunyai denah penelitian Nanfeng, tetap harus memeriksa ruangan satu persatu. Lalu salah satu dari mereka, Yong, bernasib tragis. Dirinya yang seorang diri menelusuri tempat itu diterkam monster kadal dari belakang. Setelah menelusuri lumayan lama, mereka menemukan tempat penyimpanan sampel. Namun mereka harus membobolnya dan itu akan menghasilkan suara yang akan memancing monster mutan kadal pasir ini berdatangan. Resiko mereka ambil, yang mana itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan sampel rahasia. Namun ternyata yang Mengsi ambil itu adalah sebuah obat bius. Ternyata sampel asli virus yang mereka cari itu sebenarnya sudah tidak ada. Hanya satu dan itu sudah hancur ketika Mengsi terkena jebakan di awal film. Lantas Yin dan kawan-kawan marah dong. Mereka terkena tipu daya Mengsi, namun Mengsi tidak sepenuhnya menipu mereka. Mengsi memiliki intuisi bahwa ratu monster kadal adalah sampel asli yang tersisa. Dan menurutnya kini sang ratu berada di ruang bawah tanah. Terbukti ketika salah satu monster kadal membawa kaki monster lain yang sudah dilumuri darah Mengsi, lalu membawanya ke bawah untuk sang ratu. Lalu Mengsi menyusun sebuah rencana yang sangat matang. Mereka memanfaatkan apa yang tersisa di klinik Nanfeng. Mereka menggunakan gas beracun untuk mengaburkan penciuman siluman kadal, lalu memancingnya dengan suara untuk keluar dari markas ratu monster kadal. Lalu tugas Sushi menutup dan menahan monster kadal di pintu gerbang. Sushi meledakkan tong untuk menghambat laju monster kadal. Di sisi lain sahabat Yin yang disebutnya dengan si kepala besar mengorbankan dirinya dengan menyuntik obat bius ke tubuhnya. Lalu Mengsi meledakkan tembok dan mengikatkan rantai yang terhubung dengan ratu monster ke mobil, lalu membawanya menuju kota Sakyu. Jutaan kawanan monster kadal mengikutinya. Beruntung ada badai pasir yang menyelamatkannya.